semuanya, kembali lagi di podcast Inspiratif SMK Negeri 2 Kecamatan Buga bersama saya Destianida Aristi. Bersama saya Aisyah. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang perjalanan, pengalaman, serta cerita menarik dari salah satu guru PPLG yang tentunya sudah tidak asing di sekolah kita ini. Dan tentunya kita sudah bersama narasumber hebat kita yaitu Pak Danar. Hai Bapak. Halo. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik Pak, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke sesi perbincangan. Pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana sih awal mula Bapak bisa mengajar di SMK Negeri 2 ini? Ini seru sekali ya. Jadi ah, saya kan kebetulan dapat beasiswa beasiswa untuk mengikuti program pendidikan profesi guru begitu. Dan kebetulan saya ditempatkan di Universitas Negeri Padang. UNP. Ya, kemudian akhirnya saya dapat untuk magangnya atau PPL-nya itu di SMK Negeri 2 Gubua ini. Nah, dari situ saya ketemu pula jodohnya di sini juga gitu. Akhirnya ikut tes dan terus di sini gitu. Itu awal-awalnya. Jadi ketemu jodoh ya, ketemu rezekinya juga di sini. Waktu pertama kali datang ke sekolah ini, Pak, apa kesan pertama Bapak terhadap lingkungan dan siswa-siswi di sini? Mungkin yang saya rasakan saat itu memang lingkungan baru bagi saya juga, ya kan, lingkungan baru bagi saya. Kemudian di sini ternyata siswanya hebat-hebat juga gitu, dan saya pun juga harus lebih hebat dari mereka gitu kan, karena kita sebagai pendidik itu bisa memberi contoh yang baik kepada siswa-siswi kita. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya melakukan itu untuk siswa-siswi terbaik saya juga gitu. Sehingga waktu pertama kali sini ya memang standarnya luar biasa gitu ya kan. Jadi harus bisa materi ini materi itu gitu kan, dan itu pun saya gali terus gitu kan, karena kita prinsipnya sebagai guru itu kalau kita mau mengajar ya harus mau belajar gitu. Dan mungkin awalnya dari pengalaman mungkin masih sedikit gitu kan, karena baru lulus kuliah juga ya gitu kan, meskipun sudah mengikuti PPG gitu. Tapi dengan adanya semangat itu tadi ya, akhirnya Bapak belajar sambil mengajar juga gitu. Terus Pak, apa aja sih tantangan awal Bapak ngajar di SMK 2 ini, ada nggak sih Pak? Itu sangat tertantang sekali saya itu. Dan awalnya saya itu dikasih jam cuma 6 jam aja, tapi serasa dapat 60 jam gitu. Jadi serasa dapat 60 jam. Karena apa? Karena yang 54 jamnya lagi itu Pak pakai untuk belajar gitu. Kenapa juga harus menyesuaikan dengan target sport sendiri gitu. Dan alhamdulillah dengan kondisi waktu itu masih bujang ya gitu kan, mungkin waktu yang tersedia itu sangat banyak gitu mas ya, belum banyak tanggungan yang itu gitu kan, tapi tetap profesional kita gitu. Terus Pak, menurut Bapak apa hal yang paling berkesan selama awal perjalanan Bapak ke sini? Perjalanan apa di sini ya, yang paling berkesan bagi apa menjadi guru ini kan memang bukan cita-cita awal Bapak ini ya, ceritanya. Awal mula kan memang tidak ada kepikiran mau jadi guru itu awalnya gitu. Tapi sebab
setelah lulus kuliah itu daftar ke sana kemari gitu ya. Daftar ke bank, daftar ke tempat perusahaan lain gitu kan. Nah, tapi akhirnya karena ada salah seorang keluarga yang backgroundnya juga seorang guru, makanya diarahkan jadi guru. Oke, gitu kan. Kita coba, akhirnya kita coba. Nah, ketika sudah eh, sampai di sini, ya kan, sudah menjadi guru, kemudian juga ya mungkin kalau dianggap awal-awal dulu ya, awal diangkat jadi guru mungkin seorang guru mungkin Ya, agak di terlalu seberapa. ya, bukan suatu yang wah gitu kan, tapi bersyukur apa di situ ya kan, bersyukur alhamdulillah udah dapat nih, dapat pekerjaan yang tetap nih, nah, ya kan, apa yang kita dapatkan itu pasti atas izin yang Maha kuasa kan, ya kan, tapi dengan kita mensyukurinya itu insya Allah berkahnya itu akan ada. Jadi uh, seiring berjalannya waktu, apapun mencoba untuk terus meningkatkan kompetensi apa, ya kan? Mencoba untuk terus menggali agar apa bisa memberikan yang terbaik juga untuk siswa-siswi apa. Nah mungkin dong siswa-siswi sekarang udah hebat-hebat, apa terus dengan cara apa yang lama aja Iya. gitu kan. Nah itu terus apa terus belajar dengan profesi apa sebagai guru ini, apa terus belajar dan rasanya haus terus untuk belajar karena orang-orang yang saya hadapi ini mereka baru terus ya kan setiap tahunnya. Ini contohnya tahun sekarang ya kan, apalagi di jurusan itu tidak ada yang stagnan, terus update ya kan, terus update, terus berkembang dengan sesuai perkembangan zaman saat ini ya kan. Dulu apa anda pernah belajar eh, pemrograman mobile itu seperti apa waktu kuliah, itu tidak ada, tidak pernah dipelajari, tapi dengan kita menjadi guru ini kita dituntut untuk terus belajar. Nah, itu pesan. Eh, Makanya ada pepatah yang mengatakan belajar sepanjang hayat itu ya ada, ternyata di dalam seorang guru itu Iya. harus belajar sepanjang hayat ini gitu kan. Dan tidak menutup kemungkinan anda semuanya nanti misalkan meskipun ya kan, meskipun bukan berprofesi seperti menjadi guru, saya yakin kita pasti dituntut mau belajar tadi. Dan bagi mereka yang mau belajar, insya Allah mereka akan tetap bertahan. Karena zaman berubah kan, kalau kita tidak mau belajar menyesuaikan dengan kondisi zamannya, pasti akan tertinggal dan mereka akan tersisih secara alami. Gitu. Kalau boleh tahu Pak, sejak kapan sih Bapak mulai tertarik sama jurusan PPLG ini Pak atau RPL gitu? Nah, sesama seperti cerita apa tadi ya kan, mungkin awalnya profesi apa, bukan menjadi seorang guru gitu ya, gitu. Tapi ketika sudah menjadi guru itu apa menarik. Nah, begitu juga dengan jurusan PPLG ini ya. Jurusan PPLG ini awal mulanya ini ketika PPG, ketika PPG itu dipilih, diminta untuk memastikan pilihan jurusannya apa gitu kan. Ah, karena bapak tertariknya lebih ke matematik ya kan, matematik, dan itu relate banget dengan PPLG. PPLG. Akhirnya Pak memilih PPLG itu aja pokoknya, yang karena kalau di kafe itu jiwa seni Pak yang mungkin kurang gitu loh, jiwa seninya karena memang ada beda-beda ya karakternya itu kan, menyesuaikan itu tadi. Karena waktu itu Pak dari background S1-nya kan teknik informatika, jadi waktu itu bisa memilih jurusan mau di TKJ, RPL ataupun
multimedia dulu. Iya, Pak. Tapi sekarang multimedia sudah berubah menjadi DKV kan. Iya. Jadi akhirnya waktu itu memilih FPL ini ya, atau PPLG saat ini. Nah, dengan di situ aku juga pemula banget nih waktu awal-awal ngajar nih gitu kan. Tapi itu tadi deh, karena kemauan apa untuk terus belajar itu tadi sih sebenarnya yang membuat apa bertahan di jurusan PPLG ini. Dan lama kelamaan apa mengalami jurusan PPLG ini gitu. Karena dengan ketika kita sudah memilih pilihan nih ya, ketika kita sudah memilih pilihan kita ya istiqomah dengan pilihan itu dan akan terus mengembangkan sejauh mana bisa mengembangkan. Menurut Bapak, bagaimana perkembangan jurusan PPLG ini dari awalnya dulu sampai sekarang? Oke, ini menarik sekali ya. Iya. Sesuai dengan yang sampaikan bahwa di jurusan PPLG ini, apalagi di jurusan produktif ya, di jurusan produktif terutama ya, kejuruan ini, khususnya PPLG ini terus berkembang terus berkembang. Dulu ya, dulu itu awal-awal Bapak mengajar di sini itu masih menggunakan webnya itu adalah web dengan bahasa pemrograman PHP atau natif sekarang ya, natif ya kan. Dengan seiring perkembangan zaman berubah tidak lagi ada pemrograman berbasis mobile juga ya kan. Terus dari web sendiri itu berkembang juga menjadi pemrograman web berbasis framework ya kan. Pemrograman berbasis framework ini kan dia sudah ada kerangkanya bagaimana kita program sesuai dengan kaidah yang ada di framework tersebut, kita lebih terbantu dengan framework dan lebih cepat karena itu tuntutan zaman, makanya berkembang seperti itu. Nah, sekarang pun sudah ada namanya untuk web berbasis web modern yaitu yang berbasis API. Nah, di situ dengan perkembangan zaman yang saat ini ya ditambah dulu hanya sampai API saja, tapi sekarang ya kan untuk kedepannya nanti itu akan diintegrasikan dengan AI webnya. Pernah nggak Dede belanja di Shopee ya kan, di Shopee kemudian ketika kita milih barang pilihan kita, kemudian besok lagi kita buka, kita tutup aplikasi kita kan, kemudian besok kita buka lagi. Nah, barang yang keluar itu kan relate dengan barang yang kita cari sebelumnya, ya kan? Nah, itu adalah tambahan web modern kita itu dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial. Jadi sesuai dengan perkembangan zamannya ini ya, sangat luar biasa. Karena kalau dituntut waktu kuliah belajar apa, ya tidak ada kita belajar itu waktu kuliah gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan di SMK ini ya kan setiap tahunnya itu ada namanya pelatihannya. Jadi untuk mengupgrade Bapak Ibu guru semuanya ya kan, Bapak Ibu guru semuanya untuk meningkatkan kompetensi mereka yang sesuai dengan kebutuhan pasar, sesuai dengan kebutuhan dunia usaha maupun dunia industri. Jadi itu pun ya itu tadi itu adalah perjalanan Bapak untuk bisa menyeimbangkan dengan tuntutan zaman masa. Iya, Pak. Oke. Kalau di sekolah nih, Pak, Bapak termasuk guru yang serius atau santai sih, Pak? Mungkin teman-teman yang lain kepo juga, Pak. Masalah serius atau santai itu sesuai konteks dan kondisinya saja ya kan. Ada kalanya kita bisa serius ya kan,
ada kalanya kita juga harus santai ya kan. Kita sesuaikan dengan situasi dan kondisinya saja. Jadi tidak ada yang oh tipe yang santai itu santai aja gitu. Pasti semua bapak ibu guru punya cara masing-masing untuk meramu mereka mengajarkan ke siswa-siswinya kan. Tapi kalau bapak ya sendiri itu ya waktunya serius serius, nah ya waktunya santai oke nggak masalah gitu kan. Kapan waktunya serius itu ya kan? Waktu serius ya ketika kita memang belajar memang butuh fokus, kayak kita butuh pemahaman yang lebih ya tolong nggak ada yang ngobrol ataupun yang bercanda itu dalam konteks itu oke gitu. Jangan sampai ada itu. Tapi ketika oke kita uh, ngerjakan tugas nih, ngerjakan tugas, apalagi ngoding itu ndak bisa tegang terus ya kan. Tapi untuk menanamkan konsepnya itu butuh fokus. Jadi kapan harus serius, kapan harus santai itu dilihat situasinya. Ketika diminta serius ya kita harus serius gitu kan. Kan tidak mungkin orang terlalu serius terus kan, tegang terus gitu kan tidak mungkin. Karena ngoding pun juga butuh relax. Iya. Iya, gitu. Iya, ada waktu tertentu yang kita harus serius dan kapan harus. Terus Pak, hal apa yang paling membuat Bapak bangga menjadi guru? Nah, yang membuat Bapak bangga menjadi guru ini adalah ketika peserta didik Bapak ini lulus dan mereka berhasil. Itu kebanggaan yang luar biasa. Terlepas mereka masih mengenal Bapak ataupun tidak, itu bukan bukan hal yang terlalu penting bagi Bapak, tapi yang terpenting itu ketika siswa-siswi Bapak ini lulus dan mereka bisa sukses di luar sana dan itu ibaratnya pernah menjadi bagian hidup Bapak ya kan, pernah mengajar mereka itu sudah kebanggaan yang luar biasa bagi Bapak. Di setiap doa Pak pasti terbesit doa untuk anak-anak. Iya. Kalau boleh milih Pak, Bapak lebih suka mengajar coding, desain, atau bagian lain di PPLG? Apa sih itu Pak? Nah, ya bagian di PPLG ya, memang di PPLG sendiri ini kompleks ya, Iya. karena memang ada bagian desainnya, memang ya butuh desain ya kan. Nah, kemudian ada butuh yang untuk merancang database-nya gitu kan, atau back end. Back end-nya itu adalah yang otak dari sebuah aplikasi tersebut. Gitu. Jadi kalau front end itu bagian dari tampilan yang ada itu, dan back end-nya itu adalah kerja dari sebuah webnya tadi itu, dan database-nya itu adalah sebagai tempat penyimpanan datanya gitu kan. Back end-nya nanti menghubungkan antara front end sama database-nya. Nah, yang paling suka sih sebenarnya front end-nya. Ya, jadi membangun front end itu bagaimana? Ini kan front end atau UI itu ya, user interface itu kan akan berkaitan dengan customer atau pengguna nantinya ya kan, atau user ya. Jadi nanti user interface ini akan berkaitan kali dengan user experience atau pengalaman dari seorang pengguna. Bagaimana kita memberikan ya kan, memberikan tampilan yang mudah dipahami oleh user tadi, dan user ketika melihat tampilan itu tidak bingung ini mau diapakan gitu kan. Tapi ketika kita sudah dihadapkan, oh ini tampilan login, di situ kan sudah ada bagaimana kita masukkan username, masukkan passwordnya, kemudian setelah login kita bisa melihat berandanya gitu kan dengan tampilan yang Bagus. bagus tadi gitu kan.
karena uh, user experience itu akan berpengaruh sekali dengan aplikasi Iya. yang kau bikin Pak. Oke Pak, terus apa pesan Bapak untuk siswa-siswi SMKN 2 Gugul ini, khususnya anak-anak PPLG? Nah, ya betul. Untuk anak-anak PPLG ya, di zamannya sekarang ini sudah zaman AI ini AI ya. berkembang Ya, pesat. AI berkembang pesat. Ini nanti uh, bisa menjadi sebuah tantangan, bisa menjadi sebuah uh, apa ya, semacam penghambat karir bagi Siswa. siswa-siswi jurusan PPLG. Di mana ini akan menjadi penghambat karir bagi jurusan PPLG. Ya kalau siswa-siswinya hanya sekedar memanfaatkan AI Iya. untuk mengerjakan tugasnya saja. Tinggal modal ketik AI, nanti codingannya Iya. keluar, copy paste, Iya. udah siap Pak. Tapi tidak tahu bagaimana caranya mengembangkan Iya. AI-nya. Jadi kalau Bapak harapannya siswa-siswi Bapak nanti belajar dulu, jangan sedikit-sedikit AI, jangan sedikit-sedikit AI dulu. Kelas 10 ini full belajar fundamentalnya. Ya. Kalau dasarnya atau fundamentalnya udah bagus, itu AI itu akan membantu kita, bukan kita akan dikuasai oleh AI. Tapi kalau kita dikit-dikit masalah sedikit tanya AI, masalah sedikit tanya AI. Apalagi kalau untuk tugas-tugas itu kan memang kecil-kecil ya, sintaknya tidak banyak. Itu kan sebenarnya untuk membelajarkan fundamental kepada siswa-siswi kita. Kalau tidak paham alurnya, nanti bagaimana mereka mengembangkan, ya kan? Jadi harapannya AI ini dijadikan alat bantu, jangan dijadikan sebagai narasumber, ya kan? Alat yang membantu tugas kita, kok tanda kutip ya, maksudnya membantu di sini adalah membantu belajar kita, ya, membantu belajar kita bukan membantu menyelesaikan saja. Jadi kita tidak mau tahu selesai saja, gitu. Bukan itu, tapi membantu belajar, ya, membantu belajar anak-anak Bapak untuk lebih dapat memahami fundamental sebuah pemrograman itu seperti apa. Jadi kita kan bisa berdialog tuh dengan AI. Iya. Jadi kan AI itu kasih studi kasus sudah dengan mereka. Kita setelah kasih jawabannya suruh uraikan satu-satu biar kita lebih paham. Iya. Jadi kita tidak sekedar tanya dapat hasilnya kemudian kita kumpulkan sebagai tugas kita, tapi kita tidak paham apa-apa. Nah disitulah kita harus bijak dalam memanfaatkan AI ini. Di sini kan teman-teman masih banyak kan Pak yang meragukan kemampuan dirinya gitu. Ya pasti masih mengandalkan AI kan. Jadi motivasi Bapak untuk teman-teman yang masih mengandalkan AI itu kayak apa sih Pak? Ya, ini kalian ya, ini kan awalan AI ya. Bagi kita ini kan awal-awal AI, generasi AI kita. Dalam memanfaatkan AI ini ya, kalian ini aja pilih, ini kan pilihan hidup bagi kalian semuanya. Kalian mau uh, menjadikan AI itu sebagai teman atau kalian hanya akan diperbudak oleh AI. Itu aja pilihannya. Coba berpikir gitu di situ. Nah, kalau kalian ingin menjadikan AI itu sebagai teman untuk membantu proses belajar kita, cara memanfaatkan seperti tadi ya, kita tanya ke AI jawabannya apa, kita minta uraikan satu-satu, kita pelajari, bukan kita terima jadi kemudian tinggal mengumpulkan tugas saja. Karena kalau tugas itu pasti sebenarnya gitu. Tapi ketika nanti kita diminta untuk ya menyelesaikan tugas yang besar, nanti kita yang akan terlambat. Jadi pesan apa bagi
semua teman-teman yang memanfaatkan AI mau dijadikan apa AI-nya ini? Mau jadikan teman kah? Atau mau diperbudak oleh AI kita? Iya. Dan terakhir nih Pak, apa kesan Bapak selama menjadi bagian keluarga besar dari SMK 2 Buku? Nah, selama di SMK 2 Kuba ini, Bapak merasa sangat bersyukur dan berterima kasih atas semua sivitas akademik yang begitu luar biasa. Mereka, Bapak Ibu gurunya semuanya hebat-hebat, ya kan? Dan saya banyak belajar dari mereka semuanya sehingga uh, mereka pun welcome untuk terus berbagi itu tadi ya. Kemudian siswa-siswinya yang uh, luar biasa juga, mereka uh, punya potensi yang luar biasa. Saya yakin di setiap diri anak-anak Bapak punya potensi yang luar biasa yang harus mereka gali, harus mereka kembangkan, karena tidak ada ya, di setiap diri kita itu ada dua sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Jadi kembangkanlah sisi positif kita. Di setiap kita punya itu, cuma kadang kita sadar atau tidak sadar saja. Nah, jadi Pak sangat berharap mereka mau menggali potensi itu bagi anak Bapak. Dan untuk teman-teman guru, terima kasih untuk kerjasamanya dan pengalamannya selama di SMK Negeri 2 ini, dan mereka hangat dan ramah semuanya. Aduh. Jadi teman-teman setelah dengar cerita dari Pak Danar tadi dan motivasi-motivasi yang dikasih oleh Bapak tadi atau pesan-pesan tadi itu tuh udah kayak cukup banget ya teman-teman. Ya betul nggak sih Kak? Iya, udah cukup banget ini. Oke, jadi terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Danar sudah mau berbagi cerita, pengalaman itu ke kami dan teman-teman semua. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi teman-teman semua. Saya Destia. Saya Aisyah. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.